Shalom, selamat malam. Kita kembali berjumpa pada malam ini melalui renungan malam pada saat ini. Karena itu mari siapkan hati kita menghadap Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami untuk menikmati kehidupan satu hari telah berlalu. Dan pada malam ini kembali kami bersyukur kepadamu untuk semua kasih-Mu yang kami alami. Malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini dapat menjadi bahagian kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahagian Alkitab yang akan kita dengar bersama pada malam ini saya telah memilih dari Injil Lukas pasal 8 ayat 19 sampai ayat 21. Firman Tuhan mengatakan begini. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang kita pahami bahwa yang namanya saudara itu adalah yang punya hubungan darah daging dengan kita. Itu saudara kita. Dan saudara yang kita kenal ada saudara kandung dan saudara sepupu. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, kita itu memiliki pertalian darah. Namun saudara-saudara, suatu kenyataan yang kemudian dilontarkan oleh Yesus dalam pembacaan kita pada saat ini, bahwa ternyata yang namanya saudara itu bagi Yesus bukan persoalan pertalian darah daging, tetapi bagi Yesus lain. Ketika ia sedang mengajar, ia sedang dikerumuni oleh banyak orang. Ibunya dan saudara-saudaranya pun datang dan ingin bertemu dengan dia. Namun karena orang banyak itu, sehingga ibunya dan saudara-saudaranya tidak bisa untuk menembus kerumunan orang untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi rupanya ada yang melihat bahwa ada ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus saat itu, sehingga orang itu datang membisikkan kepadanya, di luar ada ibumu dan saudara-saudaramu ingin berjumpa dengan engkau. Suatu pernyataan, suatu penyampaian yang disampaikan kepada Yesus. Tetapi persoalannya adalah ketika ia mendengar penyampaian itu, informasi itu, biasanya kalau kita yang ditanya, di sana ada ibumu, di luar ada saudara-saudaramu, mungkin kita akan mengatakan, mana dia? Suruh dia masuk, siapkan dia tempat. Tetapi bagi Yesus jawabannya lain. Jawaban yang diberikan Yesus bagi murid yang memberitahu bahwa di luar ada ibu dan saudaranya itu berbeda dengan yang diharapkan oleh murid yang memberitahukan itu. Karena jawaban Yesus itu lain. Dia mengatakan, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus tidak mengakui ibunya dan saudara-saudaranya? Bukan itu maksudnya. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus dalam hal ini, ibuku dan saudara-saudaraku, adalah bahwa orang yang senantiasa mendengarkan firman Allah dan melakukannya, bagi Yesus itulah saudaranya.
Karena itu Yesus mengajarkan kita sebuah pemahaman yang baru di sini. Yesus mengajarkan kita sebuah hal yang baru dalam kehidupan kita. Kalau selama ini kita menganggap yang kita anggap saudara itu hanyalah yang punya pertalian darah dengan kita. Tetapi bagi Yesus, saudara kita itu bukan hanya pertalian darah. Tetapi saudara yang sesungguhnya adalah saudara yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Tentu ini sesuatu hal yang baru dalam kehidupan orang banyak ketika itu. Juga merupakan sebuah pelajaran yang baik bagi kita. Nah, tentu dalam menghadapi new normal yang kita hadapi saat ini, tentu ada juga perubahan baru yang akan kita alami. Perubahan baru ketika itu adalah bahwa yang disebut saudara Yesus itu adalah mereka yang mendengarkan firman Allah. Nah, kalau new baru yang kita hadapi sekarang ini, mungkin ada hal-hal baru yang di luar dugaan kita. Tetapi Tuhan Yesus terus memperingatkan kita, mengajarkan kita bahwa yang baru itu dalam kehidupan kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Saudara kita adalah yang melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa orang yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan, apapun pergumulan hidup, apapun perubahan baru yang terjadi dalam hidupnya, dia akan yakin bahwa ketika ia senantiasa melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, dialah saudara Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita bersyukur, kita saling menopang dalam doa pada malam ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa karena kasih-Mu, sehingga kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau pada malam ini. Firman-Mu mengajarkan kami bahwa yang sesungguhnya yang disebut saudara Tuhan adalah ketika kami senantiasa mendengarkan firman Allah dalam kehidupan kami dan melakukannya. Karena itu, jadikanlah kami Tuhan pendengar dan pelaku firman dalam kehidupan kami, supaya kami juga mendapat bilangan sebagai saudara Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu pada malam ini. Engkau memberkati, biarlah mereka senantiasa beristirahat dalam naungan kasih-Mu dan boleh bangun besok pagi untuk kembali beraktivitas, melanjutkan kehidupan dan menikmati anugerah Tuhan. Pada malam ini secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berduka cita. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Alfrida Tandililing, dan kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Elizabeth Pontoan, oleh karena Ibu kekasih Engkau panggil dari antara keluarga. Berkati mereka Tuhan, hiburkan mereka, biarlah mereka senantiasa kuat menghadapi duka yang mereka alami saat ini. Bapa di sorga, berkati juga seluruh jemaat-Mu dan kuatkan jemaat-Mu yang saat ini dalam usia lanjut. Juga Tuhan yang bergumul karena sakit, kami berdoa Tuhan sembuhkan mereka, biarlah oleh kasih dan pertolongan-Mu mereka akan memperoleh kekuatan dan kesembuhan kembali. Bapa di sorga, jaga kami malam ini. Kami bersyukur dan memohon dalam keyakinan semua ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian doa dan renungan malam pada saat ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati seluruh warga jemaat dari. Selamat malam.